Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan kenapa istimewa ya? Ya Masya Allah ya. Kita masih memperdalam tentang ilmunya. Sehingga akhirnya jadi istimewa. Baik ya Habibi Masya Allah. Habib Nabil minta ilmunya lagi. Masya Allah. Ini abang jadi polemik nih Bib. Ya, ya tapi sebentar. Oh ternyata, ya udah oke. Baik Bib, untuk yang ini kayaknya Ustaz Syam dulu kita panggil Bib. Saking Terlanjut, semangatnya. terlanjut, Habib aja dulu, Ada dulu. nasihat nggak buat Iya. jamaah yang di rumah mengistimewakan Ramadan? Iya, Iya, Sedikit aja. nasihatnya sedikit saja, yaitu husnuzon kepada Allah, anggap ini sebagai tugas yang paling mulia. Masya amin. Allah. Bib. Kita simpan dulu pertanyaan tadi Bib ya. Tugas yang paling mulia. Baik Ustaz Syam, Iya, ini siap. masalah satu lagi. Soalnya kita Apa, Bib? ada sangkut pautnya sama Al-Quran nih. Ya, tidak pernah di bulan suci Ramadan ini orang kadang-kadang suka menghiraukan masalah Al-Quran. Nah, Lailatul Qadar jadi incaran orang. Ada yang ngincer di ganjilnya, ada yang mungkin dari awal atau harus seperti apa? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Nabil, Ustaz Maulana, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca terlebih dahulu surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma arhamna bil Quran. Maka satu tambahan keutamaan yang hanya ada di bulan Ramadan ini adalah ada satu malam yang jikalau dipakai beribadah di dalamnya maka nilainya khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Angka 1000 ini para ulama, para mufassir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya benar 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Sehingga dapat menyaingi ibadah-ibadah umat-umat terdahulu yang Allah kasih kesempatan hidup sampai 1000 tahun. Bayangkan saja seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian umat-umat Nabi Nuh alaihissalam. Mulai daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Umat-umat terdahulu diberikan fisik dan juga umur yang lebih panjang dibandingkan umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah memberikan keutamaan yang lain kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya yakni malam Lailatul Qadar yang mana nilainya itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan menurut sebahagian mufassir. Kalau 1000 bulan itu beneran angka. Tapi menurut mufassir yang lainnya 1000 bulan itu hanya gambaran menunjukkan banyaknya keutamaannya. Karena angka terbanyak dalam bahasa Arab klasik adalah 1000. Maka orang Arab ketika mengatakan 1 juta mereka akan mengatakan 1000 alfu alfa alfi. Ketika mereka mengatakan 1 miliar mereka akan mengatakan alfu alfa alfi. Mereka akan mengatakan 1000 ribu. Artinya angka tertinggi dalam bahasa Arab klasik adalah 1000. Maka yang disebut adalah alfi syahr. Padahal jauh lebih banyak, terbanyak daripada hitungan yang lainnya. Maka satu malam bernilai banyak daripada malam-malam yang lainnya hanya ada pada malam-malam di bulan suci Ramadan, salah satunya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, lalu kapan daripada malam Lailatul Qadar ini? Diambil daripada beberapa keterangan tersebut bahwasanya berada di malam-malam ganjil. Lalu dipersempit lagi, ya Rasulullah kapan lagi? Dalam sebuah riwayat ada sahabat yang bertanya, malam ganjil banyak ya Rasulullah, kapan itu? Maka disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat
berada pada 10 malam terakhir. Makanya banyak orang yang mengikat daripada sarungnya untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di 10 malam terakhir. Kemudian di 10 malam terakhir ini, di malam-malam ganjil ini turunnya Lailatul Qadar dipersempit lagi oleh beberapa pendapat ulama. Di antaranya pendapat Imam Al-Ghazali bahwasanya diprediksi tergantung daripada malam awal daripada datangnya bulan Ramadan tersebut. Kalau mulai Ramadan itu hari Senin, maka jatuhnya pada malam 29 misalnya atau malam 21. Kalau awal Ramadan itu hari Selasa atau Jumat, maka datangnya bulan Ramadan itu ada di hari 27, malam ke-27. Dan begitu pula selanjutnya keterangan daripada Imam Al-Ghazali. Dan ini dibenarkan oleh seorang Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili adalah pendiri tarekat Syadziliyah dan beliau adalah seorang cicit daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau katakan, semenjak saya mendengarkan daripada pendapat Imam Al-Ghazali ini, menurut saya tidak pernah meleset daripada prediksinya. Tidak pernah meleset daripada prediksinya. Kalau hari ini pertama Ramadan, maka jatuhnya pada malam ini. Kalau hari ini pertama Ramadan, maka jatuhnya pada malam hari ini. Bisa kita baca keterangan daripada Imam Al-Ghazali. Artinya mungkin sebagai orang awam mendingan dari awal kita gas ya guru. Oh, karena setiap malam beda-beda keutamaannya. Walaupun malam Lailatul Qadar itu keutamaannya disebutkan tersendiri, ganjil 10 tapi terakhir. semua malam Ramadan mempunyai keutamaan masing-masing Masya yang tidak bisa Allah. kita pikirkan secara akal. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ini yang dari tadi aku tunggu ya, karena ini jadi permasalahan banyak orang ya. Baik ya Habibi ilmunya nih ya. Ini aku Kali benar-benar ini fokus beneran banget. ya. Ini Kali ini beneran. karena aku udah fokus banget sama pertanyaan ini gitu. Luar Jadi biasa. bahasa gini, masalah bau mulut. Masya Bau Allah. mulut ya. Bau mulut. Kadang-kadang ada orang yang menyikapi pagi udah disikati gitu kan. Atau ada mungkin minuman yang akhirnya bisa bertahan sampai 24 jam. Tapi kalau misalnya kita udah nyikapin diri kita, bagaimana kita menyikapi orang lain? Kadang-kadang kan akhirnya kita mundur atau gimana sehingga akhirnya nggak menyinggung perasaannya. Silakan Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam, para guru dan juga kaum muslimin muslimat yang sedang menonton. Islam itu indah dimanapun berada. Jadi tadi pertama, apa benar bau mulut orang yang puasa itu wangi ya di akhirat nanti? Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dikatakan la khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misk. La khulufu fammis shaim, sesungguhnya bau mulut orang yang sedang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah ya min rihil misk, daripada wanginya kasturi ya. Hadis ini sahih. Nah, tetapi makna hadis ini jangan kemudian Mas Ali ya, kalau pas kita habis asar sholat asar terus sama teman kita bau wangi kasturi. Jadikan candaan. Iya. Iya. Malah dipakai menyakiti orang lain. Jangan, bukan itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan kita. Allah melihat dari sisi batin, sementara manusia menilai dari sisi zahir atau lahirnya aja. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah itu enggak melihat kepada ajsam ya, jisim kita, badan kita. Wala ila suwarikum, tidak melihat rupa kita, ya kulit putih, kulit berwarna, kulit hitam dan tidak lihat itu. Walakin yanduru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati kita. Maknanya adalah ketika kita memaknai ini, makin kata para ulama ya, makin berat ya di dalam orang itu diberikan cobaan sama Allah, ibadah sama Allah, makin besar pahalanya. Ketika orang berpuasa dia harus menahan diri sampai kemudian bau mulutnya, kemudian dia bersabar dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala katakan itu lebih wangi daripada misik di sisi Allah. Tujuannya adalah batinnya. Maka di dalam Ramadan juga para ulama menyatakan kita hendaknya memahami intisari puasa itu apa? Al-imsak. Makna daripada as-saum adalah al-imsak, menahan diri, menahan diri, menahan diri. Dari apa? Dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan itu hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang sedang menonton, itu yang halal pun dilarang.
makan minum halal, hubungan suami istri bukan hanya halal, bahkan mendapatkan pahala. Di bulan Ramadan siang hari tidak boleh. Kalau yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Mata kita melihat yang haram, telinga melihat yang haram, mulut ngomongin yang haram, anggota badan melakukan yang diharamkan Allah, itu jauh lebih tidak boleh lagi. Nah, makna daripada hadis tadi adalah yuk kita lebih konsen kepada ruhiyah kita, ya. Bukan hanya fisik, makannya apa, sahurnya apa, bukanya apa, hal-hal yang seperti itu. Pakaiannya nanti apa lebaran apa, bukan itu. Tapi ila qulub, ya hati kita, bagaimana kita di dalam bulan Ramadan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Iya. Begitu maknanya. Mungkin ada terbesit juga ya Habibi, ya udah jangan banyak ngomong gitu kali ya. Kalau misalnya ada sehingga Lebih akhirnya- baik zikir. lebih baik zikir, sehingga tertahan mulut ini dari ngomongin orang atau hal-hal Betul yang nggak penting. sekali. Terima kasih ya Habibi ilmunya. Sama-sama. Masya Allah. Ya, baik yang di rumah tetap semangat ya. Dan kita akan coba sikapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui media sosial kita ya. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Iya, baik ini sudah masuk @_Adi Mas Putra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah benar cukup berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan ini, maka semua dosa ya kita yang lalu otomatis akan diampuni. Tapi bagaimana dengan orang yang memiliki pikiran, ya udah gibahnya nanti aja setelah buka puasa gimana? Oke, Sarmulana. Udah gregetan. Jadi memanfaatkan silentnya itu pada saat puasa aja, pas habis itu gas lagi. Oh, gas lagi. Silakan Guru. Izin Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, Sasam. Nah, buat semua jamaah dimanapun berada, bangun, bangun, bangun. Ketahuilah, nih Ustadz, katanya kalau gibah di siangnya Ramadan membahayakan puasa. Kalau begitu kita gibahnya malam hari aja. Salah. Ketahuilah, betul, man shoma ramadhana iman waqti sabah gufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ketika orang menjalankan ibadah puasanya dengan iman, penuh keyakinan, ikhlas karena Allah tidak mengharapkan yang lain, maka berguguranlah dosa-dosanya. Nah kalau begitu aman dong. Tapi tunggu dulu, berarti kalau kita puasanya bergibah, berarti malam aja. Ketahuilah, dengerin baik-baik. Ketika orang melakukan dosa atau larangan itu, maka yang dikena adalah pahala puasanya. Sekali lagi, apanya dikena? Pahala puasanya. Sehingga orang yang bergibah di siangnya Ramadan ketika dia berpuasa, maka tidak ada pahalanya. Sah puasanya tapi tidak ada pahalanya. Jadi kalau bergibahnya di malam hari, bukan pahalanya puasanya yang dikena, tapi kemuliaan Ramadannya. Berarti dia tidak memuliakan Ramadan. Yang harusnya ketika kita berada di bulan suci Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, diamnya jadi zikir, tidurnya jadi ibadah. Masya Allah, ibadahnya jadi berlipat ganda dan dosanya berguguran. Nah kenapa? Dirusak ya? Dirusak. Kata-kata itu apa tadi? Iya, dirusak. Iya. Kenapa dirusak Iya, Ramadannya? Jadi bukan puasanya. Iya sabar tapi, Guru. Ramadan. Iya, gemes ya. Baik Guru, jadi kemana-mana. Kita ngegibah lagi sini Guru. Iya, masih ada yang mau kita gibah. Tapi ini gibahnya gibah yang baik Oh ya. iya, nih Ya, ada daripada bergibah-gibah, Heeh. nih ada informasi menarik nih Yes. dari CT Arsa Foundation. Heeh. Mau tahu? Iya. Mau tahu? CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas, kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui apa? Doa dan sedekah yang terbaik. Dengan caranya gimana? Men-scan QRIS kita nih. Oh iya. Oh iya, di sini. Ya. Nanti langsung bisa sedekah melalui sini ya. Jadi sejajarkan handphonenya ya. Iya, langsung sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jangan kemana-mana, tetap bersama Komedi Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.